Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di tutorial box ini. Kali ini kita akan coba lakukan konfigurasi. Yang pertama adalah kita konfigurasi tema terlebih dahulu. Nah, karena memang tema ini ada tampilannya. Coba kalau kita lihat, ketika kita setelah selesai install, temanya masih yang default, yaitu tampilan kliennya otomatis minta login. Kita akan coba ganti dengan tema yang box filling supaya nanti ada menu-menu yang lain. Kita coba set. Nah, tema sudah berubah. Coba kita lihat kembali dari refresh. Nah, di sini akan tampil menu-menu yang lain. Jadi supaya tampilannya tidak langsung login, gitu kan. Nah, tampilan yang lain bisa kita lihat menu order, menu home, dan lain sebagainya. Menu register. Ini register yang tampil adalah email, first name, password. Selanjutnya kita akan coba config di bagian client. Config client supaya apa? Supaya tadi home registernya ini tidak cuma informasi yang lain kita bisa tampilkan. Dan kita bolehkan untuk register. Jadi kita bolehkan supaya user bisa sign up. Nah, required field ini yang perlu karena jika nanti kita setting untuk pembelian domain, maka field ini akan dibutuhkan, maka harus diisi. Kita klik aja satu dan kita klik kontrol, lalu kita klik lagi yang diperlukan saja. Misalnya seperti ini. Itu lagi. Ini field yang memang perlu. Kalau untuk company, gender, nah ini nggak perlu. Yang penting-penting saja. Update. Oke. Kalau kita lihat dari tes, nah ini informasi sudah lengkap. Jadi ketika nanti ada user baru daftar, itu informasinya kita sudah dapatkan, termasuk nomor telepon dan lain sebagainya. Nah, sisi klien sudah. Selanjutnya kita akan coba config lagi apa di bagian currency. Currency kita bisa tambahkan new currency, kita tambahkan, kita cari IDR Indonesia rupiah. Ya, tulis saja rupiah, gitu kan. Conversion rate-nya apa-apa. Nah, di sini kita ganti IDR. Atau depannya kita kasih RP ya, apa. Disesuaikan saja. Add. Ini kita set rupiah sebagai default. Jadi yang default ini adalah rupiah. Nah, selanjutnya kita akan setting di bagian invoice. Invoice ini untuk pemilik invoice apa? Nah, yang penting adalah kita isi ini ya. Misalnya kita buat kode invoice-nya INV. Paid invoice mau kita samakan atau beda dia. Misalnya paid boleh aja. Seperti itu. Kita config sisanya. Nah ini amount ini kalau kita mau mengaktifkan untuk menambahkan deposit ini bisa aja, misalnya kita kasih minimalnya 100.000 yang 100.000 baru maksimumnya misalnya 200.000 supaya bisa kita update saja. Selesai. Setelah itu nanti kita setting bagian email ini untuk mengkonfigurasi email yang mau kita kirim. Kita bisa pilih salah satu, misalnya contoh. Nah, ini kita bisa edit isinya, kita sesuaikan variabel yang ada di sini. Kalau ini enggak variabelnya, nanti kalau yang ada variabelnya nanti muncul variabelnya. Seperti itu silakan disesuaikan saja settingannya.
kembali lagi tadi ke email. Yang penting adalah di bagian email setting. Nah, email setting kita pilih ini log message. Ini kita kenapa? Supaya setiap email yang dikirim ke klien itu terekam di database kita. Supaya nanti kita bisa lihat cek activity history emailnya. Nah, di history email ini nanti kita bisa tanya, oh kliennya, oh saya belum terima emailnya, kita bisa send ulang dari sini. Kan kita bisa edit dulu emailnya sebelum kita send ulang. Atau kalau kita mau tes di sini kita tes dulu ke start itu ya. Nah, seperti itu. Kita update. Setelah email sudah selesai, invoice sudah, order kayaknya nggak perlu di setting, default saja. Staff ini kalau kita mau menambahkan staff, karena ini versinya free, jadi staffnya maksimal 1. Support, nah ini support juga sebenarnya sama. Support ini kita udah bisa menambahkan email supportnya yang ada gitu, dari tambah ada. Terus di sistem kita akan ubah di sistem ini kita buat identitas emailnya, terus emailnya, teleponnya. Nah ini nanti akan muncul di laman kontak. Kalau kita lihat di sini ada laman kontak. Nah ini akan informasi di sini. Seperti itu. Informasi ini. Nah kalau kita mau ganti logo, ini logonya kita nggak bisa upload langsung dari sini, tapi kita bisa upload dari cPanel atau kita upload di Google atau di mana lah. Mungkin kita masukkan URL-nya di sini. Jadi untuk mengganti logo box di LinkedIn, nanti logonya ini akan berubah dengan logo kita. Nah, untuk settingan secara umum saya rasa cukup seperti itu untuk settingannya. Nanti tinggal kita ekspor lagi, lebih lanjut. Jadi setelah setting ini nanti akan kita masuk ke bagaimana kita menambah produk. Untuk produknya itu ada domain dan setting. Itu nanti akan kita jelaskan di tutorial berikutnya. Oke, terima kasih untuk tutorial sederhana hari ini. Dan semoga membantu